Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fagira Sultan, NIM 2003 0150 1056, kelas PJKRD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat tentang pengertian belajar gerak. Sebelum dari itu, sebelum kita masuk, saya akan membacakan PowerPoint nomor 1 atau slide ke-1. Yang pertama yaitu pembelajaran gerak. Pembelajaran gerak dapat diartikan sebagai sebuah upaya perubahan perilaku yang gerak tentunya berhubungan dengan keterampilan yang dalam arti luas bermaksud mengembangkan penguasaan terhadap keterampilan gerak, di mana di proses pembelajaran gerak ini tidak hanya pembelajaran tentang perilaku atau gaya hidupnya, tetapi di dalam pembelajaran gerak ini lebih dalam artiannya mengembangkan atau meningkatkan keterampilan geraknya. Kita lanjut. Pengertian pembelajaran gerak. Menurut Schmidt 1991, pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Kita lanjut. Pembelajaran gerak di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah belajar merupakan pengaruh latihan atau pengamalan. Yang kedua, belajar tidak langsung teramati. 3. Perubahan terjadi relatif melekata. Kita lanjut. Turun naiknya perkembangan belajar. Di sini dapat hasil perkembangan belajar yang terlihat dari keterampilan anak dapat dikumpulkan dalam waktu yang cukup panjang. Dalam proses belajar sering terjadi gejala plateau, yang merupakan proses penyesuaian saraf dan sistem fisiologi di dalam tubuh dengan kondisi baru. Kondisi baru dapat berupa beban kerja yang bertambah atau pola keterampilan baru yang diajarkan. Mengukur hasil pembelajaran gerak. 2. Beberapa hasil belajar yang teramati terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah pengetahuan konsep. Kedua, kontrol dan koordinasi. 3. Otot yang digunakan. 4. Efisiensi gerakan. 5. Perhatian. 6. Mendeteksi kesalahan dan memperbaikinya. Sifat pengaruh latihan. Pengaruh latihan dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, pengaruh yang relatif menetap, sehingga disebut sebagai hasil belajar. Dan 2, pengaruh latihan yang bersifat sementara. Lanjut. A. Pengaruh latihan yang menetap. Pengaruh utama latihan adalah memantapkan keterampilan agar menetap. Pengaruh itu menghasilkan perubahan yang menetap dalam diri anak sehingga bisa menampilkan keterampilan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, keterampilan tidak akan hilang dalam beberapa hari atau bahkan beberapa tahun kemudian.
Lanjut B. Pengaruh latihan yang bersifat sementara. Kondisi latihan dapat menimbulkan perubahan yang sifatnya sementara. Karena itu, pengaruh ini disebut sebagai pengaruh sementara. Pengaruh yang sifatnya sementara dapat positif juga negatif. Pengaruh positif berarti pengaruh itu meningkatkan tingkat penampilan, sedangkan pengaruh negatif menurunkan penampilan. C. Memisahkan pengaruh menetap dan sementara. Terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah waktu pengukuran dan yang kedua adalah aspek yang diukur. Lanjut, pengalihan hasil belajar. Pengalihan merupakan aspek penting dalam pembelajaran, mendukung prinsip latihan yang menyatakan bahwa pembelajaran menetap yang terjadi sebagai hasil dari belajar harus digunakan pada saat diperlukan. Sehingga dalam suasana pembelajaran, gerak aspek pengalihan menjadi ciri utama keberhasilan pembelajaran. A. Merancang latihan untuk pengalihan. Suasana dan pengorganisasian latihan yang dirancang untuk memudahkan timbulnya kemampuan pengalihan belajar merupakan faktor penting. Kondisi latihan yang dibuat semirip mungkin dengan kondisi yang akan dihadapi. Kita lanjut, pengalihan hasil belajar. Di sini yang pertama pengalihan dekat. Salah satu aspek penting dalam proses latihan dan latihan tersebut beralih pada situasi di luar latihan yang menyerupai. Kedua, pengalihan jauh. Pengalihan jauh dilakukan dengan mengembangkan kemampuan gerak umum dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan yang khusus. (14) Pengalihan hasil belajar. Pembelajaran gerak bukan hanya merujuk pada adanya perbaikan dalam hal penampilan gerak, tetapi juga terkandung makna bahwa proses pembelajaran menunjuk pada adanya pertambahan dalam kemampuan yang dapat menunjang terjadinya penampilan yang penampilan terjadi bukan karena belajar itu sendiri, tetapi perbaikan penampilan berarti sebuah indikasi dari adanya pembelajaran yang terjadi. (15) Tujuan akhir pembelajaran gerak. Tujuan pembelajaran gerak harus berakhir dengan adanya suatu produk tertentu berupa penguasaan keterampilan. Keterampilan dalam tugas gerak tertentu akan menentukan seberapa besar kemampuan dalam menyelesaikan tugas dengan derajat keberhasilan yang tinggi. Ini adalah salah satu bentuk tujuan akhir pembelajaran gerak yang menyerupai tentang penguasaan keterampilan, di mana dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan dengan derajat keberhasilan yang tinggi.
Yang ke-15, 16. Tujuan akhir pembelajaran gerak. 1. Penampilan terampil. Penampilan yang terampil menjadi tujuan akhir dari semua proses pembelajaran gerak. Semua pembelajaran keterampilan dalam gerak pada akhirnya memiliki tujuan dasar, yaitu penguasaan penampilan yang terampil. Ini adalah salah satu contoh tujuan akhir pembelajaran gerak yang menyerupai atau membentuk suatu tujuan akhir melalui sebuah proses pembelajaran gerak yang melahirkan penguasaan penampilan yang terampil. Ciri penampilan terampil terbagi menjadi 6. Smoothness. 2. Automaticity. 3. Mental. 4. Effort. 5. Stress. 6. Point of view. Ini adalah salah satu ciri bentuk penampilan yang terampil. Lanjut. 18. Kesimpulan. Pengalaman belajar dapat mewujudkan dalam berbagai bentuk, dan seorang tenaga pendidik harus menyadari dan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh pada proses pembelajaran, sehingga dapat memanfaatkannya ketika merancang dan menciptakan pengalaman belajar, di mana kesimpulan ini menceritakan bahwa dalam diri manusia memiliki suatu wujud yang berbentuk relatif. Kita lanjut. Kesimpulan yang kedua, perkembangan hasil pembelajaran gerak dapat diukur dengan berbagai cara. Di antaranya dengan melihat perkembangan penguasaan gerak. Sehingga makin lama akan semakin mengecil jumlah kesalahan yang akan dilakukan, di mana perkembangan hasil pelajaran ini melahirkan suatu jumlah yang baik dan notabene itu memiliki jumlah kesalahan yang dilakukan. Baik, itulah tadi PowerPoint yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.